Indonesia bisa memanfaatkan ekonomi domestiknya. Jadi ekonomi domestik Indonesia itu nggak kecil gede, dan justru di situ letaknya adanya di mana? Adanya di daerah-daerah. Pasar itu sekarang kita dorong untuk kris. Oke. Pada akhirnya Pak, yang kita harapkan tuh ya transaksi tunai itu sangat minim sekali, sehingga ATM itu sebenarnya juga udah nggak terlalu diperlukan. Mestinya. Halo marketeers, saat ini Anda menyaksikan program Industry M-Talk bersama saya Taufik, CEO M-Corp. Bila kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, pasti kita akan melihat mengenai Bank Pembangunan Daerah yang dimanapun di provinsi di Indonesia itu adalah salah satu BUMD terbesar. Ini adalah yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan kita melihat bahwa sekarang kemajuan dari berbagai provinsi di Indonesia itu tergantung dari kemajuan dari Bank Pembangunan Daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Pak Agus Aryoto Widodo. Beliau adalah Dirut Bank Jakarta, BPD milik pemerintah Provinsi Jakarta, dan sekaligus Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Jakarta. Kenapa hari ini kita mengundang beliau? Karena kita melihat ini kan, ekonomi Indonesia pada saat ini seperti ekonomi di berbagai negara di dunia menghadapi tantangan karena ada gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah, terutama dengan adanya perang antara Amerika plus Israel melawan Iran. Dampaknya sekarang kita melihat mengenai kayak gejolak dari harga BBM, dan kita sekarang bisa merasakan tantangan misalnya dalam kadang-kadang kestabilan energi yang terjadi di beberapa daerah ini sekarang terganggu. Tapi kita lihat juga sebenarnya Bank Pembangunan Daerah ini sekarang menjadi harapan banyak pemerintah daerah Indonesia. Bulan lalu bahkan ada pertemuan para komisaris BPD se-Indonesia. Ini adalah suatu hal yang menarik ini kan, karena sebelumnya belum ada nih pertemuan para komisaris Bank Pembangunan Daerah ini kan. Ini pertama kalinya yang kita lihat ada berita mengenai pertemuan para komisaris Bank Pembangunan Daerah. Ini sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena memang ada harapan besar dari pemerintah daerah, terutama adalah para gubernur, mengenai kemajuan daerah setelah ada perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Terutama adalah, ya kita memang tahu ini ada proses efisiensi yang di tingkat pusat, pasti ada dampaknya ke daerah. Ada prioritas program pemerintah pusat yang juga pasti juga ada dampaknya pada pembangunan di daerah. Tapi yang sekarang paling menantang itu adalah dampak dari perkembangan geopolitik global ini. Ini adalah tantangan yang terus terang sangat berat buat bank daerah di Indonesia. Nah, kita melihat sebenarnya bank daerah kalau kita membaca pada kuartal keempat tahun lalu, misalnya seperti kayak Bank Jakarta, ternyata bisa mendapatkan semacam exposure. Karena apa? Karena pemerintah pusat ingin ini kan agar ekonomi bergerak, di mana pemerintah pusat bahkan termasuk pengen mendorong likuiditas itu bisa berkembang ini kan. Di mana Bank Jakarta adalah salah satu yang dipilih. Karena apa? Karena Jakarta ini pembangunannya banyak ini kan. Dan kita lihat mengenai kapasitas Bank Jakarta sebenarnya mampu ini kan untuk menyerap likuiditas yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah ini. Nah, ini yang nanti kita akan banyak membahas isu-isu tersebut Pak, mulai dari kuartal keempat tahun 2025 maupun perkembangan yang terjadi di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2026. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai lanskap makro dan makro itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dinamika geopolitik global saat ini memengaruhi kinerja dan likuiditas dan portofolio kredit BPD secara keseluruhan itu, Pak? Ya. Terima kasih Pak Taufik, selamat sore marketeers. Saya sebelumnya mungkin luruskan dulu tadi, bukan Ketua Umum Asbanda Jakarta. Iya. Kalau Asbanda ya Asbanda 27 bank daerah yang ada di Indonesia gitu ya. Terus mungkin informasi juga dari saya bahwa pertemuan komisaris bank daerah itu rutin Pak. Kalau nggak salah itu malah setiap tahun ada. Paling nggak gitu setiap tahun ada. Dan cuma beritanya yang muncul. Ya mungkin ini beritanya baru, tapi itu rutin. Okay. Ada kadang-kadang juga bersama-sama dengan kita pada saat kita ada acara
penarikan undian si pedak itu juga kita undang juga misalnya. Memang kita berdampingan bersama Bapak Ibu Komisaris itu di dalam membangun BPD ini ya. Nah kemudian menarik tadi mengenai kondisi global segala macam ya. Itu bagi kami sebenarnya itu justru satu momentum yang harus bisa dimanfaatkan oleh bank daerah. Kondisi global ekonominya bisa melambat, suku bunga bisa naik turun, begitu juga dengan nilai tukar. Tetapi sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan ekonomi domestiknya. Jadi ekonomi domestik Indonesia itu nggak kecil gede, dan justru di situ letaknya adanya di mana? Adanya di daerah-daerah. UMKM yang di daerah-daerah itu kontribusinya di dalam pertumbuhan ekonomi juga besar. Nah, itu momentum bagi bank daerah ya. PR-nya adalah bagaimana bank daerah ini bisa bergerak sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendukung sektor-sektor unggulan di masing-masing daerah. Masing-masing daerah itu berbeda-beda. Jakarta beda dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, apalagi dengan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, beda-beda. Dan kawan-kawan bank daerah ini mengerti, paham di daerahnya itu sektor unggulannya apa, itu paham. Nah, untuk bisa memainkan peran itu, maka bank daerah ini didorong arahnya ke beberapa hal. Satu adalah peningkatan atau penguatan fondasi. Ya, itu melalui sinergi KUB. Pernah dengar KUB ya? Kelompok usaha bank. Jadi kelompok usaha bank ini jangan hanya dinilai sebagai pemenuhan syarat atau dari regulator. Bukan itu seharusnya ya. Tetapi KUB ini adalah satu alat atau suatu sarana untuk kita bisa bersinergi, memperkuat permodalannya, kemudian memperkuat teknologinya, meningkatkan kompetensi SDM-nya, dan juga memperkuat manajemen risikonya. Ini ke arahnya ke sana. Nah, kalau ini bisa sukses, maka tadi sasaran untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan daerah itu terjadi. Yang kedua apa? Yang kedua tadi mengarahkan pembiayaan itu tidak hanya di sektor konsumtif, tetapi juga di produktif, gitu. Kalau produktifnya bergerak, maka kesempatan pekerjaannya juga makin banyak, peningkatan pendapatan, dan ujung-ujungnya adalah kemampuan daya beli dari konsumen juga naik, dan pertumbuhan ekonomi daerahnya juga akan naik. Kedua, nah yang ketiga apa? Percepatan transformasi digital dari masing-masing bank daerah. Ini mumpung kondisinya seperti ini, itu harusnya momentum itu dimanfaatkan. Nah, peningkatan kapasitas transformasi digital itu jangan hanya dibaca sebagai membangun mobile banking atau aplikasi-aplikasi, tetapi itu utuh end-to-end dari infrastrukturnya, arsitekturnya, cyber security-nya, kemudian aplikasinya yang memudahkan, cepat, dan yang penting aman. Yang terakhir apa? Transformasi di dalam rangka penguatan manajemen risiko. Jadi karena masuk ke sektor produktif, kemudian ke digital, maka manajemen risiko itu juga menjadi satu hal yang perlu ditingkatkan. Gitu saya kira. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang dengan nama Bank Pembangunan Daerah ini kan memang bank-bank daerah itu kan diharapkan memang jadi salah satu platform ini kan untuk mengawal pembangunan kayak daerah. Kalau di Jakarta karena pertama APBD-nya besar tuh Pak, dan programnya memang beragam ini kan. Programnya ada kayak pembangunan bahkan sekarang ada pembangunan LRT, terus kemudian ada mau peremajaan pasar dan segala macamnya. Tapi juga ada kayak program sosial seperti katakanlah untuk beasiswa anak sekolah, bahkan mahasiswa gini kan. Ini adalah salah satu program yang besar ini kan. Karena tadi Bapak menyinggung mengenai kayak digitalisasi ini kan. Bagaimana nantinya
bank daerah seperti Bank Jakarta ini mendukung proses transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini kan. Literasi. Bukan hanya literasi itu, Pak. Jadi kan kadang-kadang sekarang dulu misalnya kalau mau memberikan bantuan kepada pelajar, mahasiswa dan segala macamnya, dulu kadang-kadang kan dibagi ini. Nah, apakah nanti Bank Jakarta itu nanti bisa mengajak entah siswa sekolah, entah mahasiswa, atau bahkan menerima orang-orang tua yang menerima ini menjadi nasabahnya Bank Jakarta ini kan? Itu pasti, Ya. ya itu pasti. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau bagi Bank Jakarta ya, transformasi digital, kalau kemudian menghasilkan satu aplikasi, katakanlah mobile banking yang bagus gitu ya, yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Tapi kalau kemudian ternyata tidak banyak nasabah yang mengerti cara menggunakannya, itu kegagalan juga bagi kita. Oh, oke. Jadi di dalam konteks ini tadi, maka pengembangan digital itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Tadi kan anak sekolah segala macam, kebutuhannya apa sih gitu. Kita sekarang juga ada lagi belum sampai pengembangan, lagi satu kajian untuk memperkuat, memberi warna lebih lagi ke Jaki. Oke. Aplikasi Jaki ya. Ya. Itu jadi Jaki tidak hanya menjadi satu aplikasi untuk menyampaikan keluhan atau mencari informasi, tetapi dia juga bisa menjadi sarana payment di sana. Nanti diperkuat. Contohnya itu. Nah, yang ada lagi contohnya kalau di Jakarta adalah gini, Bapak kalau pergi ke Kepulauan Seribu, ya itu sekarang tiketingnya udah kita buatin juga. Sistem tiketing untuk naik kapal penyeberangan itu sudah digital. Jadi sebelum nyampe, ya sama juga pesan tiket pesawat, tiket kereta. Jadi sebelum berangkat sudah bisa masuk lewat sistem tiketing kapal itu, pesan tiket masuk ke sana, tinggal naik kapal. Nah itu contoh-contoh. Nanti seperti tempat-tempat wisata, walaupun sekarang sudah ada, nanti akan terus kita perbaiki, kita sempurnakan. Di Ragunan sama di Ancol, Pak ya? Di Ragunan, di Ancol, di Monas, di museum gitu. Sama ini ada sekarang beberapa taman yang sekarang diperbaiki. Saya kan ada yang taman yang di dekat Taman Bendera Pusaka tuh, dekat Rumah Sakit Pertamina. Ya. Ada yang taman yang dekat dulu gereja yang di Melawai itu saya lupa namanya. Itu kan semuanya kan sekarang kan direvitalisasi. Iya. Nah, memang itu kan gratis ini. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin nanti supaya nantinya bisa jadi pintu masuk buat Jack One. Jack One bisa digunakan untuk transaksi ke merchant, tapi kalau itu akan menjadi public area yang gratis, nggak mungkin itu di charge. Karena kita melihat misalnya kayak Jaklingko itu, Pak, kan kita naiknya kan sebenarnya gratis sebenarnya. Iya. Nah, apakah nantinya yang penting adalah nge-tap-nya supaya nantinya orang kenal kayak gini nih kan? Bisa gitu. dibuat seperti itu. Ya. Nah, karena Jaklingko kan, kita bingung, Pak. Saya waktu itu ketemu dengan dirutnya, ini kenapa digratisin? Padahal ini kan sebenarnya buat kita menolong. Karena apa? Karena kita jadi gampang menembus kemacetan. Oh enggak, ini supaya nanti warga memang mau menggunakan ini. Ya. Nah, ternyata nol ini kan. Nah, itu yang sekarang kita jadi penasaran kenapa misalnya Jack One itu kan kebijakan pemerintah daerah juga, itu kan juga dari masyarakat, dari pajak dikembalikan dalam bentuk fasilitas transportasi gratis itu antara lain. Gitu. Tapi sekali lagi ya, digitalisasi itu dimulai tidak hanya dari kita yang membuat satu produk atau layanan digital yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, enggak, tapi kita mengidentifikasi dulu kebutuhannya apa sih. Oke. Saya kira itu tidak di Jakarta aja, di bank-bank daerah yang lain juga cara bangunnya seperti itu. Nah, karena tadi Bapak udah menyinggung mengenai kayak pembangunan ekonomi daerah, terutama adalah UMKM-nya. Saya hari Minggu yang lalu ke Majestic nih kan. Nah, di Majestic itu kan memang ternyata nggak hanya Bank Jakarta, kan ada bank-bank lain, termasuk dulu alumninya Bapak ini kan. Itu bahkan malah yang paling besar. Iya. Nah, tapi ini adalah gimana caranya supaya nantinya pembeli dan kemudian nanti pedagang-pedagang di sana itu adalah nanti mungkin bisa membantu mungkin transformasi digital yang ada kayak di pasar gitu. Iya. Digitalisasi kemarin kita mulai
di segmen UMKM itu di pasar-pasar. Itu sudah dicanangkan Pak Gubernur tahun lalu, dan ternyata itu sukses. Jadi transaksi transaksi tunai itu sudah beralih ke digital yang di pasar-pasar melalui KRIS, pembayaran melalui KRIS, dan KRIS saya kira di Jakarta mungkin yang paling besar gitu, transaksinya. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh Bank Indonesia maupun oleh Pak Gubernur. Gitu. Nah, itu akan terus kita penetrasi di sana, sehingga nanti targetnya ya semua transaksi itu adalah transaksi digital, cashless semua kan. Nah, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagi bank gitu cyber security-nya. Semakin kita digital, tantangannya juga nggak kecil gitu ya. Itu juga harus dikuatin di sana. Ya, nah ini yang memang terus terang memang jadi kayak tantangan kayak buat bank daerah ini, karena memang kita bicara mengenai organisasinya, culture-nya itu mungkin beda dengan katakanlah bank yang bank besar. Meskipun sebenarnya banyak bank daerah itu adalah usahanya udah lama juga ini kan. Tapi karena mungkin dulu belum dikelola secara kayak semacam istilahnya organisasi yang profesional ini kan. Memang kadang-kadang ada tantangan, termasuk yang tadi sampaikan oleh Bapak mengenai tantangan terhadap cyber security ini kan. Jadi kan serangan cyber dan segala macamnya itu kan memang jadi kayak tantangan. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai yang namanya sekarang teknologi itu kadang-kadang memang berubahnya cepat. Sementara kadang-kadang kalau kita mengikuti, mohon maaf, katakanlah proses pengadaan IT system, itu kadang-kadang ketinggalan. Sementara nanti kalau kita mau mengamankan banknya, nanti proses pengadaannya kan jadi tantangan, bahkan nanti bisa jadi masalah. Gitu kan. Ini adalah tantangan yang biasanya dihadapin di bank daerah ini kan, sehingga akhirnya bank daerah kenapa tidak mungkin kadang-kadang secara teknologinya sebenarnya meskipun dia sebenarnya bisa dan mampu bahkan, tapi mungkin belum bisa ke yang lain karena ada kayak tantangan regulasi. Nah, bagaimana nih caranya misalnya nantinya mungkin katakanlah bank-bank daerah itu nanti menyampaikan ke regulasi ini kan. Ini kita kan kalau mau bergerak cepat menghadapi cyber attack, mau nggak mau kadang-kadang kita harus agresif lah kita kan untuk investasi di bidang IT-nya. Karena cuma kadang-kadang nanti tantangan regulasinya gini kan, termasuk pengamanannya. Kira-kira bagaimana nanti meyakinkan? Sebenarnya regulasi tidak ada menghambat bank untuk melakukan investasi di IT. Saya kok tidak melihat ada satu regulasi baik itu oleh Bank Indonesia, OJK atau yang lain yang membuat bank sulit untuk berinvestasi. Lebih ke proses pengaturan pengadaannya, Pak. Pengaturan pengadaan. Di dalam proses pengadaannya juga clear kok. Oke. Jadi sepanjang kita mengikuti tata kelola yang mengikuti aturan pengadaan yang ada, saya kira itu aman, gitu ya. Jangan ada intervensi dari manapun, gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah setiap bank itu harus punya IT strategic plan. Oke. Jadi kemana pembangunan IT dari bank ini nanti diarahkan dalam 5 tahun ke depan. Seperti kami di Bank Jakarta itu kemarin sudah kita bangun untuk 5 tahun ke depan itu kita mau bangun IT seperti apa arahnya. Ada stagingnya. Tahun 2026 mau ngapain, 2027 mau ngapain. Itu ada. Saya kira di semua bank itu harusnya punya. Semua bank daerah saya yakinin itu punya. Nah, sekarang tinggal eksekusinya. Nah, eksekusinya kembali, tapi itu nanti akan disesuaikan juga dengan size dari banknya ya. Iya. Nggak mungkin bank-bank buku 1 atau buku 2 kemudian membangun infrastruktur IT yang kelasnya buku atau KBMI 3 atau KBMI 4. Enggak gitu ya, sesuai size-nya, tapi nanti dia bisa dikembangkan lebih lanjut seperti kami yang ada di Bank Jakarta juga melakukan itu. Nah, dalam rangka pengamanan itu bisa saja bank-bank daerah ini, saya kira teman-teman juga sudah melakukan, saya juga sudah melakukan, itu minta pendampingan juga dari katakanlah dari BPKP gitu kan.
konsultasi juga ke yang lain gitu supaya kita nggak salah di dalam melakukan proses pengadaannya. Itu yang penting itu. Yang penting kita lakukan secara governance-nya itu baik, transparan gitu kan. Aku rasa sih baik-baik saja. Oke. Nah, tadi karena Bapak sudah menyinggung mengenai kayak KUB ini kan ada sebenarnya bank daerah yang mungkin secara ukuran permodalan itu mungkin kecil ini kan, sehingga nanti kalau mau investasi IT menghadapi tantangan. Ya. Nah, apakah dimungkinkan misalnya ada kayak kolaborasi ini kan ada kayak bank sebesar kayak Bank Jakarta. Nah, sementara ada bank yang mohon maaf sebesar, saya sebutin namanya aja ya, Bank Bengkulu misalnya. Kan bedanya kecil ini, bedanya kan cukup jauh ini kan. Mungkin buat Bank Bengkulu untuk investasi IT pasti akan beri tantangan, sementara yang namanya cyber attack nggak peduli mau bank kecil mau bank besar. Sama kayak gini kan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti ada sinergi sehingga nanti bank-bank daerah mau yang kecil mau yang besar aman menghadapi misalnya kayak cyber security itu, Pak. Justru seperti tadi di awal saya sampaikan, kelompok usaha bank itu memberikan ruang yang baik untuk kolaborasi antara bank peserta dari KUB ini, di antara peserta KUB ini ke induknya gitu ya. Itu sharing itu sangat dimungkinkan, amat sangat dimungkinkan. Jadi tidak perlu mereka mengembangkan sendiri, nanti bisa sharing dari bank induknya yang lebih baik. Pertanyaannya adalah sekarang bank induknya juga infrastrukturnya juga baik harusnya untuk bisa di-sharing, jangan sampai yang di bawah lebih baik daripada induknya gitu. Nah, ini yang terus dibangun oleh teman-teman. Satu, dua, dalam rangka cyber attack itu saya itu Asbanda itu kemarin juga udah signing kerjasama dengan BSSN. Oke. Itu dalam rangka untuk membantu kita semua teman-teman dari bank daerah ini untuk naikin kompetensinya di dalam cyber security. Tidak hanya di orangnya, tapi juga ke infrastrukturnya. Juga kebanyakan dulu kan nggak punya SOC, sekarang punya SOC ya, udah mulai dibangun gitu. Oke. Ini jadi menuju ke infrastruktur IT yang tidak hanya modern tapi ya memang memenuhi kebutuhan security saat ini. Yang perlu diingat adalah cyber attack sendiri itu juga mengalami perkembangan. Dia teknologinya juga dikembangkan. Teknik-tekniknya, modusnya dikembangkan. Karena mereka mengembangkan, kita juga harus mengembangkan juga pengamanannya. Jadi apa yang terjadi di sini kita bisa tangkis gitu. Dan itu kita dibantu oleh BSSN. Kemudian di antara kita sendiri juga ada sharing informasi gitu. Nah, ini kan tadi kita bicara mengenai teknologi kan. Kebetulan yang tadi di sebelah sana itu Pak di museum. Ini tadi ada buku namanya Entrepreneurial Marketing. Nah, itu memang ada konsepnya itu nanti memang secara lihat fungsi yang utama itu ada marketing, ada teknologi, ada human kayak gini kan. Ini adalah salah satu yang nantinya memang kita lihat bahwa sebenarnya sekarang bank daerah ini punya upaya untuk katakanlah perbaikan ini kan, supaya nantinya mungkin dianggap setara dengan bank-bank yang lain ini kan. Apalagi sekarang teknologi ini seperti bahkan bisa membuat level of playing field itu jadi sebenarnya nggak jadi beda, apalagi punya aplikasi. Kita juga punya aplikasi, bahkan mungkin Jack One mungkin salah satu kalau dari jumlah penggunanya salah satu yang banyak ini kan. Padahal itu bank daerah ini ternyata mungkin dibandingkan dengan katakanlah bank non bank daerah, penggunanya aplikasinya mungkin bisa lebih banyak gitu kan. Nah, cuma mungkin nggak banyak orang tahu ini. Nah, bagaimana misalnya Bank Jakarta dan mungkin dengan bank-bank daerah yang lain menunjukkan, kita sekarang kita juga punya aplikasi yang bagus, kita punya cybernya. Oke. Satu hal ya. Kalau saya mau ngomong gini dulu. Dari awal tadi kan selalu dibandingin kita dengan KBMI 3, 4 gitu ya. Yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan termasuk pada teman-teman bank daerah. Bank ini nanti bukan sekedar gede-gedean aset. Bukan sekedar gede, tapi seberapa memberikan manfaat atau makna bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.
kalau gede nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya juga nggak berarti, gitu. Itu satu hal. Jadi yang dikembangkan oleh bank daerah saat ini itu bagaimana bank daerah ini bisa benar-benar menjadi motor penggerak daerah, menjadi bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat daerahnya. Apakah itu melalui digitalisasi ataukah itu melalui pendanaan untuk usaha mereka, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Nah, berkaitan dengan aplikasi mobile banking, karena bank daerah itu operasionalnya juga di daerahnya masing-masing, itu dikenalnya ya oleh masyarakatnya masing-masing. Misalnya kayak kemarin di Jawa Timur baru launching G-Connect, ya dia akan dikenal di Jawa Timur. Mungkin tidak dikenal secara nasional, tapi di marketnya dia dikenal, gitu. Begitu juga Bank Jakarta di Jakarta punya Jack1 gitu ya, itu juga dikenal. Walaupun sebentar lagi mau kita launching yang baru. Kita mau launching yang baru. Jadi seperti itu, Pak Taufik. Nah, karena kita melihat ini Pak, tadi saya setuju nih Pak, jadi sekarang jangan melihat nanti size apa nanti aset kayak gini. Karena kita sekarang juga melihat contoh lain, ada yang namanya kayak bank digital, yang digital yang baru, yang sebenarnya secara ukuran kecil kayak gini kan. Tapi lebih menonjol, karena apa? Karena mereka mungkin terlihat agresif, membangun exposure, wah kita ini adalah bank digital dan segala macamnya. Sementara ini kan bank daerah seperti kayak Bank Jakarta, Jack1 mungkin jumlah penggunanya lebih banyak dari beberapa bank digital yang mohon maaf agresif itu. Gitu. Nah, gimana supaya nantinya, ini kita juga punya, dan yang penting itu adalah kita ada duitnya, orang mau nyimpen duitnya di sini. Nah, kalau yang bank digital belum tentu, mungkin memang buat gaya, buat pay later dan segala macamnya. Tapi mungkin belum tentu orang mau naruh dana. Belum tentu nanti dananya digunakan untuk pembangunan dan segala macamnya. Saya kira kita ya, masing-masing bank daerah itu juga terus berusaha supaya banknya relevan. Ya, kita paham pesaing kita itu juga ada bank-bank digital itu, bahkan ada fintech, ada yang lain, pemain-pemain yang jasa keuangan yang non bank lainnya. Itu juga pesaing kita. Tapi bagaimana kita membangun diri kita masing-masing itu tetap relevan. Salah satunya ya dari digitalisasi tadi ya. Dan masing-masing bank daerah itu nggak kalah kok dengan dengan bank-bank digital tadi. Tapi tentunya nggak mungkin Bank Jambi tentu promo nasional ya untuk apa? Gitu. Setuju Pak. Ya di sana dia sangat relevan gitu dan digunakan oleh marketnya di sana. Gitu. Nah, ini kita terkait dengan tantangan sekarang. Tadi kan memang Bapak menyinggung mengenai cyber security, tapi ada tantangan lain yang dihadapin oleh mungkin calon nasabah dari bank daerah. Mereka kemudian karena mungkin dalam tanda petik putus asa nggak dapat bank, ketemu pinjol nih Pak. Nah, sementara sebenarnya bank daerah sebenarnya teknologinya sudah ada gini kan. Cuma mungkin aplikasinya mungkin nggak agresif, sehingga mungkin nggak banyak yang tahu kayak gini kan. Ini gimana nih kalau Pak, dibilang nggak agresif, bank daerah juga agresif. Iya. Tetapi mungkin. Kadang-kadang karena mereka itu yang masuk pinjol itu karena ketika masuk ke lembaga keuangan formal seperti bank, walaupun melalui digital, mungkin terbentur dengan ketentuan. Ketentuan yang tidak memungkinkan dia bisa masuk. Misalnya sliknya masih kotor. Misalnya gitu ya. Jadi dia nggak bisa di sana. Jadi larinya menjadi ke sana gitu. Nah ini PR. Ini PR memang. Nah, kita memang melihat transformasi digital termasuk keberadaan aplikasi yang sekarang sudah dimiliki oleh bank daerah. Tapi di sisi lain kita melihat kalau kita membandingkan katakanlah mungkin bank digital yang lain, mereka agresif di media sosial, di YouTube dan segala macamnya, atau di TikTok ini kan. Sementara kalau kita lihat bank daerah ini belum sampai ke situ ini kan. Ini kenapa ini kan? Padahal secara aplikasinya udah punya, sistemnya udah ada, produknya sudah ada ini kan. Jadi gini, PR-nya adalah gini, transformasi digital itu bukan sekedar membangun aplikasi. Jadi sebenarnya menurut saya transformasi digital itu adalah transformasi mindset juga, transformasi budaya juga gitu ya. Alatnya jadi,
Kalau kemudian orangnya itu enggak selaras dengan alatnya, itu yang terjadi akhirnya. Nah, PR-nya adalah ini harus diimbangi dengan transformasi di budayanya. Itu yang PR. Dan sekarang saya rasa teman-teman juga terus didorong untuk ke sana. Gitu. Sehingga kalau itu nanti jalan, apa yang disampaikan tadi ya pasti akan par sama gitu. Bahwa agresivitas, komunikasi pasar, program-program, gimmick-gimmick gitu sama gitu. Seperti sekarang Bank Jakarta. Bank Jakarta juga ke arah sana gitu. Dulu mana ada Bank Jakarta kasih program gimmick makan di restoran dapat potongan. Itu kan bagian dari promo-promo supaya orang transaksi menggunakan Bank Jakarta. Dengan transaksi menggunakan Bank Jakarta, maka dia akan terus ngisi rekening tabungannya kan gitu kan. Itu idenya, konsepnya gitu. Makanya itu bagian dari promo-promo agresifnya bank daerah juga. Dan saya rasa di Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng sama gitu. Nah, khusus di Jakarta nih Pak, kalau dibandingkan daerah yang lain kan kemungkinan exposure itu kan bukan hanya di media sosial, tapi bahkan mungkin kalau saya lihat misalnya kayak di MRT kan, karena rumah saya di dekat jalur MRT, pasti diumumkan itu adalah jurusan Bank Jakarta, stasiun Bank Jakarta. Iya. Tapi di keretanya kok nggak ada kayak mengenai produknya apa kayak gini kan. Padahal sudah beli naming right stasiun kayak gini kan, tapi produknya belum ada. Oke, terima kasih. Itu feedback yang baik untuk saya ya. Memang pertama memang yang kita bangun adalah awareness-nya dulu nih. Awareness-nya. Jadi kita sudah ada naming right untuk MRT di Bundaran HI. Ini tadi dalam perjalanan sini saya juga ada lagi negosiasi untuk satu naming right lagi gitu kan. Tapi belum putus gitu. Paling nggak dengan kondisi itu orang jadi tahu ada Bank Jakarta ya. Karena begitu naik MRT, mau tuh naiknya mulai dari Lebak Bulus, mau naik stasiun mana, yang dibunyikan kan kereta ini menuju Bundaran HI Bank Jakarta. Paling nggak Bank Jakartanya sudah mulai menjadi positioningnya udah ada lah gitu. Nah, produk-produknya sekarang kita taruhnya masih di dalam sosial media dan di website. Itu ada di IG kita ada, di website. Website juga akan kita launching website yang baru, yang lebih relevan. Iya. Karena kebetulan kan di beberapa stasiun kan naming right-nya memang dipegang oleh bank lain juga nih kan. Iya. Ada pokoknya bank yang bank lain lah. Ya. Dan di situ kemudian kalau kita keluar ATM-nya ada. Ya. Terus ininya ada, ini ada. Nah, ini yang ini kok ATM kok nggak ada gitu ya? Iya, pertama exposure-nya jadi kok cuma nama terus sehingga akhirnya ini mana kayak ini nih. Iya. Itu. Iya. ATM kita taruhnya di tempat-tempat yang transaksi tunainya masih tinggi. Oh, oke. Jadi kalau di tempat-tempat yang tadi disebutkan, kita melihat transaksi tunainya nggak tinggi. Gitu. Jadi untuk apa akun taruh di situ yang kemudian nggak ada transaksinya? Jadi yang di mana transaksi tinggi? Di pasar. Oh, oke. Misalnya gitu. Nah, di daerah-daerah bisnis yang masih cash kita pasang tuh. Di mana lagi? Di pemukiman. Di dekat-dekat pemukiman tempat nasabah kita. Itu ada ATM. Termasuk mana lagi di katakanlah di tempat-tempat premisnya pemerintah daerah. Itu untuk ngambil gaji apa segala macam kan gitu kan. Saya di Kelurahan Gandaria Utara. ATM-nya di Gandaria Utara. Ada. Sebentar, sebelah mana kelurahan itu ya? Di dalam kelurahan ada. Saya pas kapan ngurus surat buat anak saya, ya. Tapi saya waktu itu pas mungkin entah kelewat atau apa, saya nggak nemu tuh Pak. Ada. Nah itu yang sebenarnya kadang-kadang tadi yang disampaikan oleh Bapak, ekspornya tinggi. Tapi kalau di pasar Majestic ada? Ada, Majestic. Majestic itu kan transaksi tunai di situ. Walaupun tadi kan saya katakan pasar itu sekarang kita dorong untuk kris. Pada akhirnya Pak, yang kita harapkan tuh ya transaksi tunai itu sangat minim sekali. Sehingga ATM itu sebenarnya juga udah nggak terlalu
diperlukan, mestinya. Tetapi di dalam transformasi yang dijalankan oleh Asbanda itu kita ada rencana, mudah-mudahan dalam waktu dekat udah bisa kita launching, mengkonekkan ATM seluruh bank daerah. Sehingga kalau nanti ada nasabah dari katakanlah Bank Papua, Bank Riau atau Bank Aceh itu ke Jakarta misalnya, perlu narik tunai, itu narik tunai di ATM-nya Bank Jakarta dan dengan biaya yang sangat rendah, bukan biaya yang berlaku seperti sekarang. Kalau dia narik di bukan ATM-nya dia, kalau nggak salah kena berapa, 6.500 atau enggak, nanti sangat rendah, sangat kecil gitu. Oke. Syukur-syukur bisa kita gratiskan gitu. Ya. Nah ini memang banyak perubahan secara operasional nih, dari aspek operation ini, dan aspek operationnya itu tadi akan membuat bank daerah kita harapkan nanti kan bisa lebih efisien ini kan. Ini kan memang salah satu mungkin dulu kadang-kadang terbentuk persepsi di masa lalu mengenai bank daerah kadang-kadang dianggap nggak efisien dan segala macamnya. Sementara ini sekarang sudah banyak transformasi digital besar-besaran. Bahkan termasuk ya sekarang mulai berani nih kan kayak katakanlah ngasih kayak promo-promo kayak gini nih kan. Ini kan sesuatu yang dulunya nggak terbayangkan ini kan. Nah, bagaimana nih caranya supaya nantinya kemudian nanti hasilnya secara keuangannya juga bagus dari kinerja itu, Pak? Iya. Jadi itu tentu ada kalkulasinya. Itu bagian dari gimmick-gimmick untuk menarik nasabah mau berbank di bank daerah, gitu kan. Dan kalau sudah begitu, kita tuh punya tabungan namanya tabungan Simpeda. Untuk semua bank daerah? Semua bank daerah, namanya tabungan Simpeda, itu sama. Namanya Simpeda, Simpanan Pembangunan Daerah, itu namanya. Dan itu ada ada hadiah. Undian berhadiah. Undian berhadiah. Ya. Kayak zaman dulu ada tahapan ini. Kayak dulu kan ada kebiar apa segala macam gitu ya. Nah, ini setiap tahun itu dilakukan pengambilan undiannya itu 2 kali, Pak. Ini nanti di bulan Agustus kita akan ada pengambilan di Bengkulu. Jadi tuan rumahnya adalah Bank Bengkulu. Sebelumnya kan kemarin di Solo itu tuan rumahnya adalah Bank Jateng. Nah, itu adalah contoh-contoh gimana sebenarnya kita nggak berpromosi bank daerah gitu. Mungkin yang ini perlu ditingkatkan lagi karena mungkin kalah ininya sama bank-bank besar, bank-bank KBMI 4 gitu. Hanya bank yang KBMI 4, Pak, kadang-kadang bank digital atau mungkin fintech kayak gitu loh kan. Bank digital mungkin ya di Jakarta akan kelihatan, tapi mungkin di daerah belum tentu loh, Pak. Di daerah mungkin Bank Maluku Malut misalnya itu kelihatan. Bank NTB mungkin lebih kelihatan, Bank NTT lebih kelihatan gitu, lebih dikenal juga dengan Simpedanya. Ini kalau di ibu kota, di metropolitan gitu, di Bandung, itu memang persaingannya kencang tuh. Bank KBMI 4, 3 termasuk bank digital, bank KBMI 2, 1 itu memang kencang untuk itu. Tetapi saya yakin dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan bank daerah ini, ke depan bank daerah akan semakin diperhitungkan, kelihatan. Kalau mengenai ini, Pak, jadi kan dampak dari katakanlah tadi kan memang perbaikan dari aspek teknologi, human-nya, tenaga human itu adalah nanti yang mungkin tim yang terlibat. Bahkan sekarang mungkin ada kegiatan marketing yang mungkin seperti katakanlah bank yang besar dan segala macamnya. Nah, sekarang misalnya kalau dari perkembangan dari DPK-nya, terus kemudian nantinya mungkin nggak tahu nanti mungkin laporan kinerjanya, kira-kira bagaimana itu, Pak, dampaknya sekarang? Kalau saya nggak hafal ya, tetapi yang saya tahu ya, kalau secara aset kita itu sudah di nomor 4 kalau nggak salah, nomor 1 Mandiri, nomor 2 BRI kalau nggak salah ya, kemudian BCA, BNI, nomor 5 kita. Kalau bank daerah ini digabung. Ya, itu sudah 1 triliun 1.000 triliun 60 60
mil ya kalau nggak salah. 1060 gitu loh ya. 1000 triliun 60. Bacanya gimana? 1060 triliun. Iya. Sorry, 1060 triliun ya, kepleset-pleset. Iya. Nah, itu asetnya udah segitu. Kalau digabung. Iya. Kalau digabung ya. Kalau kemudian dilihat bank per bank, itu juga pertumbuhannya baik gitu. Baik dari sisi aset, DPK maupun kredit, itu pertumbuhannya baik. Banyak juga yang tumbuhnya double digit gitu. NPL-nya juga terkendali, likuiditasnya bagus, LDR-nya bagus, profitabilitasnya bagus, CAR-nya bagus. CAR-nya rata-rata masih di 25. Jadi artinya kan bank daerah itu sehat sebenarnya. Oke. Gitu. Yang menjadi PR yang sering saya katakan, medannya itu berubah. Tadi medan permainannya berubah. Mainnya udah main digital, gitu. Itu yang harus diikutin oleh kita bank-bank daerah supaya kita tetap relevan di dalam medan permainan yang baru itu. Nah, yang menarik sih Pak, kan kayak Bank Jakarta ini kan berbeda dengan bank daerah yang lain. Bisa ketemu dengan banyak BUMD, bahkan BUMD-nya besar-besar ini kan. Ada kayak Ancol, ada kayak Transjakarta, ada kayak MRT, ini segala macam itu kan besar-besar. Sehingga nantinya mungkin saya nggak tahu nih kan, meskipun sebenarnya kayak Bank Jakarta itu adalah berada di lokasi yang persaingannya paling sadis, tapi kan di sisi lain, wah ini kita ada BUMD-nya gini nih. Nah gimana caranya dari aspek positioning ini Pak? Tadi kan kita bicara mengenai aspek entrepreneurial marketing. Justru di situ keunggulan dari Bank Jakarta. Dan saya kira nggak hanya Bank Jakarta, bank daerah yang lain. Bank daerah itu keunggulannya masih dia ada di daerah, karena dia ada di daerah, dia yang paling memahami kultur dari daerah itu. Dia paling paham dengan industri unggulan di daerah itu dan paling dekat. Dia paling paham dengan APBD di daerahnya masing-masing, dengan pemerintah daerahnya. Sehingga bank-bank daerah itu termasuk Bank Jakarta, itu fokusnya adalah di dalam ekosistem pemerintah daerah. Bapak bisa bayangin di Jakarta aja misalnya, ekosistem APBD-nya Bank Jakarta itu ini karena APBD-nya di DKI itu karena ini dipotong oleh siapa? Pemerintah pusat ya, DPR-nya itu kan kurang lebih 83 T ya. Sebelumnya kan 91, harusnya ini bisa 95 T. 95 T itu sudah sangat besar Pak untuk Bank Jakarta. Sehingga fokus utama dari Bank Jakarta itu adalah masuk di dalam ekosistem bisnis Pemprov. Apa aja? Ya Pemprovnya sendiri, kemudian vendor-vendor di dalam APBD Pemprov itu, BUMD, nah, udah, dan tentunya dengan value chain-nya mereka. Gitu. Nah ini menarik nih, tadi kita bicara mengenai mengenai perbaikan operasional, kadang-kadang kita lihat dari mungkin aspek aplikasi ini kan. Tapi di sisi lain kan kita bisa melihat karena banyak BUMD yang bagus di Jakarta, mungkin mereka butuh namanya kayak cash management ini kan. Sesuatu yang dulunya mungkin kalau buat bank daerah dalam tanda petik kemewahan kan. Tapi di Jakarta bisa nih karena ada BUMD yang besar yang mungkin butuh pengelolaan cash manajemennya. Bahkan kayak RSUD-nya kayak gini kan butuh kayak seperti ini. Apalagi di Jakarta RSUD-nya banyak, puskesmasnya aja bagus-bagus ya gitu kan. Nah, ini gimana supaya nantinya aspek operasionalnya itu bukan hanya dilihat tadi dari aspek aplikasi itu Pak, tapi mungkin dari kayak cash manajemennya gini kan. Kita punya cash management. Ya. Dan cash management kita juga digunakan oleh Pemprov maupun BUMD. Kita punya itu dan tidak hanya mereka, tetapi yang aku bilang tadi perusahaan-perusahaan ataupun vendor-vendor yang menjadi yang masuk di dalam ekosistemnya Pemprov itu pakai kita punya cash management. Gitu. Jadi Bank Jakarta bukan bank desa, Pak. Nah, Bank Jakarta adalah bank relevan. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen ini Pak. Jadi kan tadi Bapak memang supaya nanti relevan. Ini kan kita kadang-kadang kita bisa melihat mungkin memang ada persepsi di masa lalu. Bank daerah itu kadang-kadang dianggap mohon maaf ketinggalan dan segala macamnya. Tapi di sini Bank Jakarta lain yang apalagi ada ekosistemnya kayak seperti ini, size dari APBD-nya seperti ini. Ini kan sesuatu yang mungkin perlu kayak apa ya? Perlu kayak diangkat ini kan. Karena saya dengar tahun lalu Pak Gubernur itu kan berharap agar nanti Bank Jakarta go public kayak gini kan. Ya.
Ya justru Pak, itu tadi kita banyak 80 triliun itu besar loh Pak. Iya. Untuk satu bank. Kalau saya dapetin katakanlah 20% aja berapa? 16 triliun. Iya. Nah, itu yang harus kita kejar sebenarnya. Dan multiplier-nya. Gitu. Jadi memang PR-nya di sana. PR-nya itu gini. Dulu bank daerah itu ya dikenalnya hanya bank milik daerah. Bank yang mengelola kasnya daerah. Udah itu aja. Kurang lebihnya gitu. Tapi ke depan kita nggak bisa gitu. Bank daerah ini adalah ya bank yang menjadi mesin pertumbuhan dari ekonomi daerah. Jadi tidak hanya di dalam yang aku bilang ekosistem itu aja. Tetapi lagi-lagi paling nggak UMKM-nya itu harus disupport oleh bank daerah pertumbuhannya. Nah itu Pak ke depannya termasuk Bank Jakarta. Ini kalau nggak dikenalnya di mana? Di dalam ekosistem tadi. Ekosistem itu bukan berarti hanya Pemprov-nya aja atau bukan BUMD. Tapi ini kan ada di masing-masing itu kan ada juga ekosistemnya, ada vendor, supplier dan sebagainya. Mereka kenal dan mereka menggunakan produk kita. Nah, sekarang kalau saya sudah katakanlah market share saya di sini sudah bagus sekali gitu. Ini kan berkembang dengan sendiri kan. Saya dapetin ekosistem satu BUMD, dia ada supplier ataupun vendor yang besar, di sini ada ekosistem lagi merambat gitu. Yeah. Jadi cara pengembangan bisnis kami gitu. Nah kan di Jakarta ini kadang-kadang salah satu yang menarik itu adalah ada ASN yang memang biasanya adalah salah satu bagian dari stakeholder di bank daerah. Cuma ASN yang di Jakarta kan mungkin beda dengan ASN yang di daerah lain, termasuk mungkin kayak gajinya dan segala macamnya. Sehingga mungkin dari aspek cash manajemennya nanti bukan hanya kayak BUMD, tapi bahkan mungkin ASN dari Pemprov DKI termasuk katakanlah sampai kayak lurah kayak segala macam kayak gitu. Ya. ASN di DKI ini jumlahnya kurang lebih 65 ya. 65 ribu. Ya. Kita punya nasabah itu 4 juta. Secara persentase kecil ya secara saya kasih gambaran gitu. Anggaran untuk gaji gitu ya. ASN kalau nggak salah kurang lebih kisaran 20 setahun ya. DPK Bank Jakarta itu 77 T. Artinya kita tidak hanya bermain di ASN, kita juga sudah bermain di ekosistem. Gitu. Kalau gambarannya seperti itu, ya DPK aku nggak segede itu. Gitu. DPK saya udah seperti itu. Walaupun sekarang ada challenge ya. Belakangan ini memang ada challenge apa? Challenge-nya itu adalah kondisi likuiditas. Ini lagi tarik-tarikan itu. DPK. Nah ini kalau memang nanti sekarang sudah bisa menunjukkan ini kan, jadi nggak hanya tergantung pada ASN ini kan, bahkan nanti kan kayak lokal, apalagi kalau dari jumlah ini kan, jumlah nasabahnya secara persentase yang kecil kan, sehingga nantinya mungkin memang kayak bank daerah itu memang benar-benar jadi yang namanya regional bank seperti yang ada kayak di Jerman. Kami dulu pernah bersama dengan Asbanda di masa lalu ketemu dengan Sparkassen. Ya, setuju. Nah, kemudian ada kayak di Tiongkok kan juga ada kayak bank-bank daerah ini kan. Ya. Saya pas kapan ke Beijing ya ada namanya Bank Beijing gitu. Tapi memang adanya semua di Beijing kayak gini kan. Iya. Tapi Bank Beijing itu marketnya berapa gede? Oke. Nah, itu yang kita bayangkan supaya nanti bank-bank daerah itu seperti kayak bank daerah di Tiongkok atau kayak di Jerman kayak gitu loh kan. Iya. Memang mimpi kita ke sana. Seperti Sparkassen tadi memang benar. Gitu. Ke sana nanti. Tapi kalau saya ngomong tadi kan cerita mengenai Bank Jakarta, ekosistemnya besar. Tapi kalau di daerah, tidak semua pemerintah daerah punya BUMD. Kalaupun ada juga nggak sebesar-besar yang ada di Jakarta mungkin ya. Jadi mereka ya mainnya ya mau nggak mau harus di pasar selain di ekosistem Pemdanya sendiri, yang APBD-nya mungkin juga nggak segede di Jakarta. Ya, mereka akhirnya harus bermain di ekosistem daerahnya semua itu termasuk UMKM.
Nah, yang kami bayangkan tuh Pak, jadi kan memang ini bukan karena kebetulan Bapak sekarang menjabat jadi ketua Asbanda kayak gini kan. Tapi kita memang melihat karena keunikan ekosistem yang ada kayak di Jakarta. Ini kan memungkinkan kayak Bank Jakarta bisa menjadi kayak ikonnya bank-bank daerah ini kan. Bank-bank daerah ini bisa at the level of playing field dengan yang lain kayak gini kan. Kita ada masuk di ekosistem ini kan. Ada bank besar katakanlah BTN pengen masuk ekosistem perumahan misalnya. Atau BSI pengen masuk di Islamic Economy dan itu adalah contoh-contoh yang sekarang kita lihat mengenai kayak gerakannya. Nah, tapi ini yang kadang-kadang kita masih menunggu ini kan munculnya semacam mengangkat exposure-nya ini kan. Mengangkat exposure bahwanya ada bank kayak seperti kayak Bank Jakarta yang punya ekosistem yang seperti ini yang nantinya mungkin akan membuat ini adalah bank daerah yang berbeda kayak ini kan, yang unik kayak gini. Jadi gini, kalau menurut hemat saya ya, uniqueness itu masing-masing ada. Tidak bisa dikatakan bahwa ikonnya bank daerah itu Bank Jakarta, menurut saya sih enggak. Itu sesuai dengan keunikannya masing-masing di daerahnya masing-masing. Nanti kalau saya ngomong yang unik itu yang menjadi ikon Bank Jakarta, kawan-kawan saya bisa protes gitu kan. Nggak bisa gitu. Mereka juga menjadi ikon di daerahnya masing-masing. Dan mereka juga besar di sana. Bank Sumut itu besar di Sumut. Profitabilitasnya juga bagus. Bank BJB di Jawa Barat bahkan merambah dia juga udah merambah nasional gitu. Itu juga ikon gitu. Bank Jateng demikian hal dan seterusnya gitu. Nah, saya nggak bisa katakan bahwa Bank Jakarta adalah yang menjadi ikon dari bank-bank daerah. Saya nggak mau katakan itu. Masing-masing punya uniqueness-nya masing-masing di daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau di Jakarta sendiri yang tadi disampaikan permainannya beda. Iya. Lawan kita itu bank-bank besar semua kantor pusatnya di sini. Bahkan ada kayak bank global ada di sini. Bank global di sini komplit, komplit. Bank digital semuanya ada di sini. Iya. Kan? Kemudian fintech segala macam di sini. Iya. Sehingga mau nggak mau speed transformasi Bank Jakarta ini harus ditingkatkan supaya tidak ketinggalan dengan mereka. Itu yang sekarang saya lakukan. Gitu. Nah ini kan kalau kita sekarang kan ada konteks musim Piala Dunia ini kan, kita ya memang tadi malam melihat kok Maroko mainnya kayak gini, nggak kayak pas nggak lawan kayak Belanda kayak gini kan. Memang lawan Prancis sekarang memang lawannya lebih bagus ya, mungkin Marokonya jadi keder kayak gini. Yeah. Tapi ini yang sekarang kita lihat ini kan, jadi ini yang Piala Dunia sekarang ini seperti kayak persaingan sempurna, persaingannya sangat ketat sekali kayak gini kan. Tapi ternyata negara seperti kayak Maroko ini kan bisa kayak kelihatan ini kan. Nah, ini yang sebenarnya tadi kayak kita melihatnya seperti itu Pak. Jadi ada kayak Maroko, bahkan kemarin ada namanya Cap Verde kayak gini kan. Maksudnya Pak Teguh, bisa nggak Bank Jakarta seperti Maroko? Teramat sangat bisa. Karena, kenapa? Kita itu, yang saya lakukan itu tidak hanya transformasi digital atau teknologi. People. Yeah. Saya investasi di people sangat besar. Ya. Mungkin tidak banyak bank daerah yang kemudian investasi dengan memberikan beasiswa, bukan menyekolahkan karyawannya untuk jenjang S2 gitu kan. Itu kita ada, sudah kita jalanin dari tahun 2024 kemarin. Udah sekitar 30 gitu ya. Di dalam dan di luar kita juga sudah mulai ngirim keluar gitu. Jadi itu bagian dari upaya-upaya kita untuk mengejar gap yang ada. Investasinya tidak hanya di teknologi, di infrastruktur IT dan sebagainya, tetapi di people ini lebih penting. Ini paling penting nih. Kalau kendaraannya bagus terus ininya kurang ya, ini nggak bisa jalanin gitu ya. Kurang bagus. Nanti. Maroko tadi nggak bisa kejadian. Iya. Norwegia, Haaland nggak ada nanti kan ya. Ini harus diciptakan di sini. Nah, termasuk kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Ini cukup bagus juga dan punya nama. Itu di dalam program ODP. Saya juga punya ODP reguler, ODP IT, gitu. ODP khusus IT. Dan
saya juga senang. Senangnya apa? Ternyata kalau kita buka pengumuman untuk penerimaan ODP, itu peminatnya itu bagus-bagus. Dari UI, dari ITB, dari UGM, ITS, Brawijaya, Diponegoro, Solo, segala macam ya. Termasuk luar Jawa. Sumut ada. Nah, dan itu bukan mereka yang indeks prestasi atau IPK-nya itu kecil, enggak. IP-nya gede-gede, Pak. Kemudian kita juga bangun untuk TOEFL-nya kita cek juga. Kemudian IQ-nya juga kita cek juga. Itu bagus-bagus. Nah, dan ternyata saya cukup bersaing untuk mendapatkan talent-talent muda itu, gitu. Jadi ODP yang kemarin kita dapatkan itu memang anak-anak yang baik, nggak kalah dengan yang diperoleh oleh tidak hanya bank-bank besar, KPMI 34, tetapi mungkin oleh industri di luar bank, itu saya nggak kalah. Dalam 2 tahun terakhir ini saya punya bisa rekrut talent-talent muda itu benar-benar orang bagus-bagus. Mudah-mudahan dengan investasi yang terus kita lakukan di sini, ya nanti kita bisa petik mungkin 3, 4, 5 tahun lagi itu akan kelihatan. Nah, itu kan memang itu bagus sekali itu Pak. Jadi ada memang investasi jangka panjang kayak ini kan. Tapi memang kita juga harus melihat juga mengenai situasi persaingan yang sekarang ini kan. Karena kan gimana pun bank itu kan pasti dipaksa untuk survive dan segala macamnya ini. Nah, kira-kira bagaimana supaya nantinya tim human yang sekarang ini itu memang bisa punya kreativitas, inovasi, bahkan mungkin yang sering disampaikan oleh Pak Hermawan, punya entrepreneurial spirit ini kan, untuk menghadapi situasi persaingan yang terus terang kalau di Jakarta itu susah sekali kayak gini. Ya, kita ada program untuk mereka juga, yang asing, tapi ya saya nggak menutup ini juga, kita juga ada high check juga, gitu. Ya, quick win itu penting. Keberlanjutan itu lebih penting. Jadi yang menjadi prioritas saya itu tidak hanya jangka pendek, tapi bagaimana ini bisa keberlanjutannya itu terjaga. Gitu. Jadi memang perlu ada yang supaya nanti yang tadi sudah diinvest waktu balik, itu sekarang sedang di jalur naik ini kan. Kita sedang dalam kurva yang bergerak naik. Nah, tapi ini kan perlu untuk menyiapkan agar kurvanya memang bergerak naik kayak gini. Betul. Dan naiknya itu terus. Berlanjutan, jangan ini naik terus jatuh lagi, gitu. Jangan gitu. Itu yang di dalam situasi ekonomi seperti apapun kita harus bisa naik, gitu. Nah, di atas itu semua Pak, yang penting bagi saya kita tidak boleh mengorbankan prinsip prudensial. Itu penting. Jadi apapun yang kita lakukan itu prudensialnya mesti tetap terjaga. Apapun yang kita lakukan, manajemen risikonya mesti tetap kita jaga di sana. Karena risiko sekarang makin berkembang dengan kondisi sekarang ini. Dulu mungkin hanya ngomong kredit, sekarang nggak hanya kredit. Operational risk itu gede banget. Cyber risk itu gede banget. Sama mungkin ya sekarang memang kadang-kadang memang ada kayak tantangan terkait adalah menjaga integritas ini kan. Karena sekarang misalnya kita lihat dengan namanya fenomena media sosial, orang pengen flexing, pengen apa segala macam. Di mana-mana ada kayak gini kan. Ini kan kadang-kadang memang jadi kayak tantangan ini kan. Mungkin secara kemampuan bagus ini, kurang kreatif dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang seperti yang ada kasus di beberapa bank bahkan di bank besar karena mungkin pengen flexing lebih cepat dari waktunya gini kan. Itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan kayak fraud dan segala macamnya. Gimana caranya supaya Bank Jakarta tidak mengalami yang seperti itu Pak, ada kayak kasus fraud karena mungkin ada timnya yang pengen flexing kayak gini kan. Nomor yang kita lakukan, saya pertama kali masuk Bank Jakarta ya. Yang saya lakukan itu adalah melakukan diagnosa kondisi budaya. Nah, dari situ kemudian kita kumpul bersama direksi komisaris, melakukan refleksi gitu. Kemudian mereview budaya yang ada di
Bank Jakarta pada waktu itu. Nah, dari situ akhirnya terlahirkan budaya baru yang kita sepakati, yang kita sebut EPIC, Excellent, Professional, Integrity, Customer Focus, Kolaborasi. Itu yang sampai sekarang menjadi budaya dan ditanamkan menjadi DNA-nya seluruh insan Bank Jakarta. Ini yang dijaga. Nah, bagaimana internalisasinya? Internalisasinya mulai dari diri saya sendiri sebagai pucuk pimpinan, saya harus bisa menjadi role model di situ, gitu. Nah, semua direksi, komisaris itu EPIC, itu saling mengingatkan. Dan di masing-masing unit kerja itu juga ada program-program EPIC. Ini dalam rangka itu tadi menjaga supaya people kita itu nggak flexing, nggak apa segala macam itu. Nah, karena itu yang sekarang terus terang memang jadi tantangan ini kan, karena mungkin FOMO dan segala macamnya itu yang kira-kira kayak seperti itu, sehingga nanti berpengaruh pada. Tapi budaya itu juga harus diimbangin dengan penguatan di dalam tata kelola. Lagi-lagi tata kelola, bisnis prosesnya juga mesti dikuatin. Jadi kalau sampai ada satu pelanggaran pun akan kedetek, mudah kedetek gitu. Itu nggak bisa kita hanya ngomong budaya gitu. Whistleblower sistemnya ada. Yang kayak dulu saya pasti di bank tempat bapak yang dulu. Kadang-kadang kalau saya pas di sana bantu kita masuk di ruang-ruangan, ada tentang whistleblower system itu. Ada fraud detection system kita juga ada. Jadi itu kita terus bangun ya. Dulu sudah ada, tapi kita perbarui, lebih perkuat lagi gitu. Terus kita remodeling lagi, bisnis prosesnya juga dirapiin lagi, dual kontrolnya dipastikan jalan gitu. Jadi tidak hanya dengan budaya tadi, tetapi bisnis proses termasuk kontrol sistemnya itu terus kita perbaikin dan perkuat. Nah, kita ini sudah ngobrol panjang, terus kita memang sudah mendengar mengenai perkembangan yang ada di bank daerah maupun kayak di Bank Jakarta. Nah, kalau boleh semacam kayak ringkasan ini kan, dari setelah Bapak katakanlah terjun di bank daerah, ini sekarang kalau di bank daerah Bapak melihat apa sih yang perubahan apa yang sekarang terlihat kayak gini? Bank daerah? Kalau dari pengamatan kayak Bapak setelah terjun langsung kayak gini kan. Jadi gini, yang tadi saya sampaikan, transformasi itu di bank daerah sekarang merata jalan. Kita semua sadar bahwa yang saya sampaikan tadi, nomor satu tadi transformasi jalan. Kita sadar bahwa bank daerah itu tidak boleh hanya menjadi bank milik, dikenal hanya bank milik daerah, menjadi bank pengelola kas daerah. Enggak itu lagi. Hanya bank yang memberikan kredit kepada ASN. Bukan itu. Tapi bank daerah adalah bank yang merupakan mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Merupakan mitra strategis dari pemerintah daerah di dalam membangun ekonomi daerahnya. Itu transformasi itu yang sekarang berjalan. Gitu. Seperti kayak tadi membandingkan antara ukuran APBD dengan DPK kayak gitu. Iya, betul. Dan kalau enggak hanya itu, nanti ukuran pertumbuhan UMKM-nya. Kalau bank daerahnya katakanlah meraih laba tinggi, tetapi UMKM-nya pertumbuhannya kurang baik, ya ini nggak berhasil. Jadi harus dikesanain. Jadi pertumbuhan Jadi ada mirroring-nya gitu Pak ya? Itu selaras dengan pertumbuhan bank daerah, selaras juga dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kayak semacam mirroring gitu? Iya. Itu yang dibangun ke arah sana. Kalau khusus Bank Jakarta Pak? Sama. Gitu. Ya, tetapi kalau mengenai modernisasi, kita terus lakukan modernisasi. Contohnya, supaya relevan, bank daerah biasanya kan nggak pakai kartu debit prinsipal internasional. Kita sudah pakai prinsipal internasional. Insya Allah nanti bentar lagi kita juga akan keluarkan kartu kredit. Mobile banking kita perbaruin. Cash management terus kita perbaiki. Infrastruktur IT end to end kita perbaiki dan perkuat, perbarui. Ini dalam rangka supaya
kita menjadi lebih kuat secara teknologi, infrastruktur, sistem dan tata kelola, tetapi juga modern dan relevan. Oke. Kalau sudah gitu kan ujung-ujungnya apa sih bisnis bank ini? Bisnis bank ini kan dipercaya. Kalau saya punya infrastruktur bagus, sistem bagus, tapi bagusnya ternyata tidak aman misalnya gitu, ya nggak dipercaya. Kalau nggak dipercaya, nggak ada orang datang untuk berbank ke kita. Jadi bagaimana market itu percaya pada Bank Jakarta, bank daerah yang lain itu. Nah kalau udah percaya, itu banknya akan going concern. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dirut ini dan kita pemirsa kita hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa ini kan. Jadi proses transformasi yang dilakukan di bank daerah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut ini tadi memang adalah transformasi yang memang harus diperlukan karena kalau enggak nanti mungkin tidak akan relevan ini kan. Begitu tidak relevan ya nanti pasti akan gagal menjadi kayak kontributor buat perkembangan ekonomi daerah ini. Kurang dipercaya. Iya. Nah, ini yang memang kita harapkan memang agar semua bank daerah mau terus-menerus ini kan melakukan upaya perbaikan, melakukan transformasi dan segala macamnya supaya nantinya memang bisa punya relevansi tinggi dalam membantu kemajuan ekonomi daerah masing-masing. Oke. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa terus nonton acara industri M-Talk di Marketeers TV.